Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa annahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dengan rasa, alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala limpahan kenikmatan hidup yang kita nikmati hingga hari ini. Alhamdulillah, hari ini hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijrah. Seperti biasa di agenda pagi kita, mohon pagi mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita panjatkan doa kita untuk orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Terlebih tentu saja kedua orang tua kita yang hari ini mungkin ada yang sedang terbaring sakit. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan, kelapangan dan keikhlasan di atas segala sakit yang derita, dan menjadikan sakit sebagai kifarat, penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana salli bil ba'sya isfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Demikian pula untuk saudara kita, sahabat kita yang hari ini mungkin sedang berhadapan dengan begitu banyak masalah, banyaknya ujian yang harus dihadapi, entah secara pribadi maupun dalam kehidupan berkeluarga atau berumah tangga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membuka jalan keluar terbaik dari setiap masalah yang hadir, dan tentu akan senantiasa terbangun jiwa husnudzon, senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Betapa di balik setiap masalah, di balik setiap ujian yang terjadi, sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa akan memberikan hikmah demi hikmah dari nilai-nilai kebaikan yang tentu saja akan menghadirkan kehidupan yang makin baik dari waktu ke waktu. Senantiasa pula kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk wabah dan musibah, dari segala bentuk bala dan bencana. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayil asqam. Ya Allah, sungguhnya kami berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, penyakit lepra, penyakit sopak, penyakit buruk lagi membahayakan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah yang bersama namanya sesuatu itu tidak berbahaya di bumi dan di langit. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebagai pelindung, cukup Allah sebagai penolong. Dengan rasa di kesempatan pagi hari ini insyaallah inspirasi kita terkait dengan apa yang Allah firmankan di surah Al-Infitar, ya, surah yang ke-82. Dimulai pada ayat yang ke-6, ya, insyaallah hingga ayat ke-9. Surah Al-Infitar, surah ke-82, dimulai pada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Saya akan bacakan ayatnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha mulia? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Fi ayyi suratin ma syaa raqqabak.
dalam bentuk apa saja yang dikehendaki dia menyusun tubuhmu. Kalla bal tukadzibuna biddin, sekali-kali jangan begitu, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Dengar kasih, inilah ayat-ayat yang kita baca di surah Al-Infitar, ya, di surah yang ke-82, dimulai pada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. 4 ayat ini insyaallah akan senantiasa menjadi inspirasi berharga bagi kita. Bagaimana kita senantiasa terus menghadirkan Al-Quran sebagai petunjuk, senantiasa menghadirkan Al-Quran sebagai pedoman, dan senantiasa kita hadirkan Al-Quran sebagai jalan cahaya di dalam kehidupan kita. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, senantiasa memberikan arahan agar jalan hidup yang kita tempuh tentu saja senantiasa ada pada jalan hidup yang penuh dengan kemuliaan. Sebagaimana apa yang sudah Allah limpah curahkan kepada kita dengan kenikmatan hidup, dari keberadaan kita sebagai manusia yang mulia, sebagai manusia yang sempurna, yang diciptakan tentu saja berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Potensi dasar hidup manusia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kelebihan yang karenanya tentu saja hal ini harus bisa membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Dari adanya potensi akal dan fikir yang kemudian betul-betul menjadikan manusia bisa menyempurnakan hidup dan kehidupan mereka, mengembangkan kehidupannya sesuai dengan apa yang menjadi harapan-harapan dan keinginan-keinginan di dalam kehidupannya. Kemudian juga tentu adanya insting naluri atau gariza. Yang kalau pada hewan tentu hanya naluri atau insting saja. Tapi pada dari manusia dilengkapi juga dengan akal dan fikir bahkan ruhiyah. Dari nilai-nilai kesadaran hidup yang tentu nanti akan menjadi pondasi keimanan di dalam dirinya. Sehingga sekali lagi ini yang tentu saja sangat-sangat membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Sehingga manakala potensi dasar yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada manusia tidak disyukuri, tidak menghadirkan manusia makin tunduk patuh kepada Allah, dan memiliki perbedaan dari daya pembeda yang ditandai dengan bentuk ketaatannya itu, maka tentu akan sangat merugi adanya. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha mulia? Jadi bagaimana para malaikat saja menyeru dengan penuh keheranan kepada manusia. Ya kan? Apa yang kemudian menjadikan manusia itu terpedaya sehingga kemudian berlaku zalim, berlaku aniaya terhadap diri mereka sendiri, bahkan kemudian merusak tatanan kehidupan, berlaku durhaka terhadap Allah, Zat yang maha mulia, yang telah menciptakan manusia, yang telah memelihara manusia, yang telah mendidik manusia, bahkan menjadikan manusia menjadi makhluk terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan, telah kami jadikan manusia dalam proses kejadian yang sangat sempurna. Allah ciptakan itu semua untuk manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelebihan kepada manusia dari proses kejadian yang ada di dalam kehidupannya. Bagaimana Allah bukan saja menciptakan manusia, tapi Allah juga menjaga, memelihara, mendidik, bahkan sekali lagi menjadikan manusia menjadi makhluk yang terbaik. Yang tatkala manusia mampu menjaga harkat martabatnya, tentu saja akan terjaga kemuliaannya itu. Namun manakala manusia justru cenderung berlaku dosa, berlaku aniaya, terus menerus berada dalam perbuatan durhaka kepada Allah, maka tentu saja derajat kemuliaan manusia itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pun akibat dari ulah perbuatan manusia itu sendiri. Tsumma radadnahu asfala safirin. Kemudian kami akan tempatkan ia pada tempat yang paling rendah.
pada kehidupan yang buruk, dari kehidupan yang tentu saja hanya dipenuhi dengan kehinaan dan kebinasaan. Terlebih nanti tatkala hari perhitungan, hari pertanggungjawaban itu terjadi, maka manusia hanya berada pada tempat yang hina, pada neraka. Tatkala mereka tidak mengoptimalkan setiap kesempurnaan hidup yang sudah Allah berikan kepada dirinya dengan potensi akal dan fikir, yang kemudian Allah SWT berikan kepada manusia dengan fondasi fitrah agama, sehingga manusia seharusnya makin bisa terang dan jelas untuk bisa memilah dan memilih, begitu kan, antara perkara yang hak dan perkara batil. Manakala manusia sudah tidak lagi menggubris persoalan itu, yang haram dilabrak, gitu kan, kemaksiatan diterabas, gitu kan, perbuatan dosa dianggap enteng, bahkan kemudian terus menentang dan menantang aturan-aturan Allah. Diberikan berbagai bentuk wabah dan musibah, berbagai bala dan bencana. Itu pun karena akibat ulah perbuatan manusia yang sudah lupa, yang sudah pongah, sombong, bahkan kemudian melalaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya untuk senantiasa patuh pada Allah. Maka semua itu tentu saja Allah tunjukkan, dan ini semua terjadi bukan karena kezaliman Allah, tapi lebih kepada ulah perbuatan manusia itu sendiri, agar mereka merasakan akibat dari apa yang mereka perbuat, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Yang seharusnya tentu berbagai peristiwa yang ada di alam raya ini menjadi bagian dari ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang menggambarkan tentang kemahabesaran Allah, tentang kemahaperkasaan Allah. Dengan wabah dan musibah ini seharusnya makin mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Orang terus sibuk dengan urusan bagaimana menjaga kesehatannya, namun ternyata lupa dengan menjaga keimanannya. Ini tentu saja ada hal yang tidak seimbang, yang selama ini menjadikan kita juga terus-menerus berhadapan dengan kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Terlebih ketika banyak mendapatkan informasi-informasi yang terus menakutkan diri kita. Sekalipun imun dari kepentingan tubuh kita ini dilengkapi dengan nutrisi dan gizi yang bagus, tapi kalau pikirannya dirusak, apalagi keimanannya dihilangkan, apalagi keimanan tidak dihadirkan, maka rusak, binasa, begitu kan. Akan dengan begitu mudah terpapar karena kondisi mentalnya jadi down, gitu kan. Maka ini yang kemudian harus menjadi bahan pembelajaran. Ada pola keseimbangan hidup yang tidak hanya sekedar menghadirkan semangat untuk menjaga fisiknya saja, tapi juga bagaimana menjaga ruhiyahnya. Kalau bicara tentang kesehatan badan, kesehatan fisik, yang juga merupakan bagian dari hak jasad kita, maka tentu saja kita juga jangan sampai lupa terkait dengan hak ruhiyah kita. Dari hak rohani kita untuk senantiasa ditempa dengan keimanan. Terus menghadirkan ayat-ayat Allah di dalam kehidupan. Terbangun semangat zikir kepada Allah dalam makna yang seluas-luasnya. Bukan hanya bil maqal, bukan hanya dengan apa yang dilafazkan atau yang diucapkan. Namun bagaimana juga menghadirkan zikir bil hal dalam perbuatan. Ketika kita sadar, ketika kita faham, mengetahui bahwa Allah SWT yang maha mulia, yang telah menciptakan kita, yang melihara kita, yang memberikan didikan kepada kita, bahkan memberikan bimbingan dan arahan dalam kehidupan kita. Maka semua itu harusnya menjadikan kita makin mendekat kepada Allah. Makin sadar bahwa segala sesuatu kembali kepada Allah. Perkara-perkara ini yang kemudian menentangkan kita untuk yakin bahwa di balik setiap peristiwa itu tidak datang dengan sendiri, tapi ada maksud dan tujuan. Maka manakala manusia begitu terpedaya dengan kehidupan dunianya yang sesaat, sampai kemudian dia rela mempertaruhkan keimanannya, terus menerus berada di dalam ruang lingkup kehidupan yang hanya dipenuhi dengan dosa, kejahatan dan kemaksiatan.
dia akhirnya lupa kepada Allah yang maha mulia, yang maha menciptakan, yang maha melihara, yang maha mendidik, dan sudah memberikan kepadanya begitu banyak anugerah. Maka jangan kemudian kita menyalahkan Allah tatkala datang berbagai wabah dan musibah. Karena ini sesungguhnya juga bagian dari bahan pembelajaran, bahan peringatan. Apakah kita makin sadar, makin terbuka diri, atau terus-menerus larut dalam perbuatan dosa dan kejahatan. Pernah bahkan saya sampaikan, jika COVID-19 ini tidak makin menjadikan kita tunduk kepada Allah, makin berserah diri kepada Allah, lantas dengan virus apa lagi kita harus sadarkan begitu. Betapa lemahnya kita, betapa tidak berdayanya kita. Namun di balik ketidakberdayaan kita, di balik kelemahan kita, justru malah terus menerus perilaku dosa, kejahatan yang dilakukan. Terus melakukan kejahatan dan memperdaya diri. Sampai kemudian larut di dalam perbuatan kedurhakaan. Akhirnya melupakan Allah yang telah menciptakan, yang telah menyempurnakan kejadian. Kemudian juga menjadikan susunan tubuh manusia itu berimbang. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Jadi mengapa kita jadi durhaka begitu kan? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan kita, menyempurnakan kejadian kita, bahkan menjadikan susunan tubuh kita berimbang. Dari sesuatu yang hina, nutfah, gitu kan? Dari perkara yang awalnya tidak bisa disebut bahkan dalam beberapa ayat itu. Air sperma yang menjijikkan, begitu kan? Yang kemudian justru Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kejadian kita. Allah menyempurnakan anggota tubuh kita dan menjadikan kita tentu memiliki keseimbangan dalam kehidupan. Potensi dasar awal yang tadinya tidak mendengar, Allah berikan potensi pendengaran, penglihatan dan hati. Saat ketika manusia dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apapun, yang kemudian dengan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati kepada manusia agar mereka bersyukur. Ini yang Allah ingatkan di dalam surah An-Nahl di ayat ke-78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan kamu tidak tahu. Dalam kondisi di mana kita tidak memiliki kekuatan, serba lemah. Yang kemudian dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala proses kejadian kita makin disempurnakan. Tulang-tulang kita makin kuat, makin kokoh sehingga tegak berdiri. Kemudian terus belajar dari kehidupan melalui kekuatan insting, kemudian juga melalui kekuatan akal dan fikir. Yang sebelumnya kita tidak tahu apapun. Allah sempurnakan kejadian kita dengan memberikan pendengaran, penglihatan, wal afidah bahkan hati. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kau bersyukur. Artinya dengan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita dari kesempurnaan hidup yang diberikan oleh Zat yang Maha Penyempurna hidup, yakni Allah. Maka selayaknya kita kembali untuk makin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam bentuk apa saja yang telah Allah kehendaki, Allah telah menyusun tubuh kita sedemikian rupa. Fi ayyi surati ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki dia menyusun tubuhmu. Inilah bagian dari sebuah pembelajaran di dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan sempurna dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dengan segenap kasih sayangnya, memberikan pendidikan, memberikan pemeliharaan. Lantas kemudian menjadikan manusia jadi lupa diri, menjadikan diri manusia jadi pongah.
Bagaimana manusia ini oleh Allah SWT diciptakan sebagai makhluk yang unik, ya kan? Yang dengan potensi akal dan fikirnya, ia terus tumbuh dan berkembang. Sehingga Allah bedakan manusia dari segi bentuk, ya kan, suara, bahkan warna kulitnya. Nah, makanya apakah tidak semua ini tidak bisa menjadikan bahan pelajaran, begitu, bahan perhatian bagi kita? Renungkan begitu. Bahkan justru tidak sedikit di antara mereka yang malah makin arogan begitu kan, makin sombong. Bagaimana Allah SWT telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan. Allah yang memberikan kesehatan itu. Allah memberikan kepada kita jalan yang benar, berikan petunjuk. Lantas bagaimana mungkin kita jadi lupa begitu dan melupakan Allah? Dan apa yang kemudian terjadi di dalam kehidupan adalah kedurhakaan dan kedurhakaan. Pada Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita dengan segenap kesempurnaan. Bahkan di ayat ke-8 ini kan disebutkan fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk apa saja yang dikehendaki dia menyusun tubuhmu. Tidak ada manusia yang sama persis dengan yang lainnya. Kalaupun tuh ada yang dilahirkan kembar katanya kan, jadi sempurna. Ternyata memiliki karakter yang berbeda, memiliki hal-hal yang berbeda pada satu sisi. Sehingga ini yang menjadi letak kesempurnaan manusia. Karena diciptakan oleh zat yang maha sempurna. Maka semestinya ini makin menjadikan manusia makin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat, bahkan tidak mempersekutukan Allah dengan perkara-perkara yang tidak selayaknya diperserikatkan. Namun apa yang terjadi? Besok kita menyaksikan hari ini kejadian demi kejadian alam. Sepanjang bulan Januari saja kalau kita perhatikan ternyata secara beruntut begitu kan kejadian-kejadian yang seharusnya makin memberikan kepada kita pelajaran bahkan peringatan. Dari gempa bumi, longsor, jatuhnya pesawat, makin menyadarkan kita kembali tentang betapa kita tidak berdaya, betapa kita ini lemah. Kalau bukan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak memiliki daya dan kekuatan. Karena kasih sayang Allah masih berikan peluang kepada kita. Maka terjadinya peristiwa-peristiwa di alam raya ini. Sekali lagi, ini adalah ayat-ayat Allah. Ayat-ayat kauniyah. Dari ayat-ayat yang tersirat, yang menggambarkan tentang kemahaperkasaan Allah. Yang menggambarkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang tentu saja harus menjadikan manusia yang oleh Allah diberikan potensi akal dan fikir ini makin menyadari tentang siapa dirinya dan akan kemana dirinya, apa yang harus dilakukan dan bagaimana resikonya ketika dia melanggar. Karena potensi akal dan fikir kemudian juga potensi agama inilah yang memang sekali lagi membedakan diri manusia dengan makhluk yang lainnya. Manusia seringkali dilalaikan oleh waktu, sehingga seringkali lupa tentang bekal persiapan yang sudah disiapkan untuk menyelamatkan dirinya dari segala bentuk kerugian. Persiapan perbekalan apa yang kemudian sudah kita lewati dengan investasi ibadah dan amal saleh. Lantas mau sampai kapan sebenarnya ini terjadi dalam kehidupan? Terus menerus berada dalam kedurhakaan. Apakah menunggu mati begitu kan? Menunggu kewafatan? Tidak begitu kan? Jangan sampai terjadi hal itu. Karena ketika kematian terjadi kita baru sadar, ketika aja sudah di kerongkongan baru sadar tentang kesalahan-kesalahan, tentang kedurhakaan, tentang kedunguan yang seringkali terjadi yang dilakukan dalam kehidupan kita. Maka semua itu menjadi sia-sia. Walaupun toh kita menjerit mohon ampun kepada Allah, mohon diberikan peluang dan kesempatan, tidak akan diberikan.
Karena tidak akan ada penangguhan kematian kalau waktunya sudah tiba. Sebagaimana juga tidak akan bisa disegerakan datangnya kematian manakala waktunya belum tiba. Kalau sudah waktunya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Ajal kita ini, kematian kita ini, tidak menunggu taubat kita. Karena mengajal ini serba rahasia, namun tentu saja ini adalah sebuah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Setiap yang berjiwa itu pasti akan merasakan mati. Tsumma ilaina turja'un. Kemudian hanya kepada kamilah kembali. Maka bila hal ini tidak menjadikan kita makin taqarrub, makin mendekatkan diri kepada Allah, makin sadar dengan kelemahan-kelemahan diri kita, makin sadar dengan kekurangan-kekurangan diri kita, betapa bebannya hidup kita. Kesempatan peluang Allah beri, ayat-ayatnya Allah turunkan kepada kita terkait dengan apa yang harus kita lewati dalam kehidupan. Yang tatkala kita nanti melewati bentangan hidup, di penghujung kehidupan tatkala Allah matikan kita, bahwa kematian itu memang bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru merupakan awal dari kehidupan, dari bentangan perjalanan waktu yang demikian panjang, yang nanti akan menentukan apakah kita berada pada jalan yang selamat ataukah celaka. Maka tentu ditentukan di hari ini. Oleh karena itu pendengar saya, kalau kita bicara tentang masa depan ketika kita ingin beruntung, maka buatlah hari ini dengan aktivitas hidup, agenda hidup yang tentu saja betul-betul menciptakan perkara-perkara yang tidak mendatangkan kerugian. Jangan lalaikan waktu kalau kemudian kita ingin nanti di penghujung hidup kita ini ingin beruntung. Bagaimana kita juga betul-betul harus bisa menghadirkan masa depan kita menjadi masa depan yang mulia. Maka jadikan hari ini sebagai bentangan masa yang di dalamnya tidak kita hidupkan dengan perkara-perkara yang menghinakan, begitu kan. Jangan sampai masa depan kita ingin mulia, tapi perilaku kita, aktivitas hidup yang kita lewati selama ini justru hanya pada perkara-perkara yang menghinakan. Jangan pula berharap tentang masa depan kita ini ingin mendapatkan ridha Allah, bahkan dimasukkan sebagai golongan orang-orang yang berada di dalam kemuliaan bersama hamba-hamba yang dimuliakannya. Manakala selama hidup, aktivitas hidup dan kehidupan yang kita lakukan justru malah banyak mendatangkan kemurkaan dan kebencian insya Allah. Kita ingin mulia, kita ingin bahagia, tapi jalan hidup yang kita tempuh justru malah jalan yang justru hanya menjadi celah awal terjadinya kehinaan, kerugian dan kebinasaan. Jangan sampai begitu terus menerus begitu. Namun apa yang terjadi? Manusia bahkan juga mendustakan hari pembalasan. Tidak yakin dengan hari pembalasan, bahkan menentang dan menantang tentang datangnya hari perhitungan. Kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali jangan begitu, bahkan kamu dustakan hari pembalasan. Mereka-mereka yang hari ini dengan begitu ponga, jumawa, arogan, itu kan, menentang bahkan menantang siksa neraka. Ini kan menggambarkan betapa sombongnya, takamurnya kepada Allah, Zat yang mengatur hidup dan kehidupan. Walaupun kemudian mungkin ada di antara mereka yang mengatakan ini kan sekedar main-main. Tidak ada perkara yang harus dibawa main-main dalam hidup ini. Yang dibawa heureuy begitu kan, urusan-urusan terkait dengan hukum-hukum Allah ini. Sebab ketika kita menganggapnya sebagai bentuk guyonan, memperolok-olok, yang berarti kita sudah menghinakan Allah. Dan di saat seperti itu tinggal menunggu saja datangnya azab dari Allah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali jangan begitu. Jangan sampai kemudian kita mendustakan hari pembalasan. Ada masa perhitungan di mana kita nanti akan diminta tanggung jawab terkait dengan apa yang sudah kita lakukan. Dan ini tentu saja menerangkan tentang
keniscayaan. Jadi perkara-perkara yang pasti akan terjadi. Yang baik kita hari tentu saja harus kita terima dengan keimanan. Sehingga tidak lagi ada sikap-sikap di dalam diri kita ini yang menggambarkan arogansi. Yang menggambarkan kejumawaan diri. Begitu, merasa hebat, merasa unggul, merasa dikenal oleh semua orang. Sehingga bikin sensasi untuk kemudian mempermainkan aturan-aturan Allah SWT. Kalau manusia sudah lupa, maka Allah pun melupakan dirinya. Dan itulah orang-orang yang fasik. Mereka yang semestinya makin tunduk patuh pada Allah dengan potensi akal dan fikir. Dengan diperlihatkan berbagai kejadian-kejadian yang ada. Yang merupakan bagian dari ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Namun kemudian tidak menjadikan mereka makin tunduk. Malah makin bebal begitu kan. Makin menjadi-jadi. Kalau kata orang sana makin ngegalaksak begitu ya. Terus berada di dalam kedurhakaannya. Maka apa yang bisa dibanggakan nanti di hadapan Allah SWT? Apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab tatkala hari perhitungan itu terjadi dalam kehidupan kita? Maka inilah ayat yang kemudian harus menjadi pelajaran, bahkan peringatan. Betapa pentingnya kita menjaga ritme hidup dan kehidupan kita pada nilai-nilai ketaatan kepada Allah. Tengok bagaimana kisah umat-umat terdahulu. Ketika mereka ditenggelamkan oleh Allah. Ketika mereka dibenamkan di perut bumi. Bahkan ketika mereka benar-benar dihancurkan oleh Allah SWT tanpa disisakan satu makhluk pun. Dan kemudian Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Sisa-sisa dari peninggalan mereka, bekas-bekas sentuhan mereka masih ada hingga hari ini. Semua tentu jadi pelajaran. Bukan hanya bangunan-bangunan, bahkan sampai kepada jasadnya pun. Contohlah kehidupan Faraon Ramses kedua, Firaun, kan? Yang kalau kemudian melewati perjalanan hingga ke Mesir, di situ ada museum yang di dalamnya ada ditempatkan Faraon Ramses, kan? Firaun, ya, yang digambarkan Al-Quran. Sebagai manusia yang arogan, manusia jumawa, manusia sombong. Yang sampai kemudian memposisikan dirinya sebagai Rabb. Sebagai Tuhannya. Apa yang kemudian terjadi? Di saat ketika ia berada di dalam kondisi terjepit, terdesak. Saat Allah SWT benamkan Firaun dan bala tentaranya di Lautan Merah. Sehingga ketika Firaun hampir tenggelam, apa yang dia ucapkan? Qala amantu annahu la ilaha illalladzina amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Ini kan pernyataan Firaun. Di saat ketika hampir tenggelam dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini kan pernyataan tauhid yang disampaikan oleh Firaun di jelang kematiannya ketika dia hampir tenggelam gitu kan. La ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Tapi apa kata Allah? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mengapa baru sekarang kau beriman padahal sesungguhnya engkau telah didurhaka sejak dahulu dan termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Dulu ketika peluang kesempatan Allah beri itu kan. Ketika datang Musa menyampaikan risalah dakwah, menyeru Firaun yang tiada lain juga adalah ayah angkatnya itu. Diingatkan untuk kembali kepada jalan Allah. Jangan kemudian melakukan kerusakan. Jangan melakukan kezaliman. Tapi terus-menerus berada dalam kedurhakaannya. Maka ketika kematian dekat dalam kehidupannya, ketika hampir tenggelam, ia baru menyadari tentang siapa Rabbnya. Bahkan kalimatnya pun diabadikan dalam Al-Quran.
Ya kan, di ayat ke-90 di surah Yunus ini kan. Qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dia berkata, aku percaya bahwa tidak Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Namun pengakuan tauhid itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Allah kemudian abadikan, Allah kemudian awetkan jasad Fir'aun ini sebagai apa? Sebagai pelajaran bagi kita. Bagaimana kedurhakaan Fir'aun ini menjadi pelajaran, jadi peringatan agar tidak diikuti oleh umat-umat yang datang di kemudian hari. Jadi pelajaran bagaimana mereka-mereka yang tidak mengindahkan kekuasaan Allah. Bagaimana mereka-mereka yang tidak belajar dari ayat-ayat Allah. Fal-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, siapa? Fir'aun. Agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Kebanyakan mereka sombong, angkuh. Sudah diperlihatkan bagaimana jasad Fir'aun. Manusia durhaka sepanjang zaman di masa kenabian Musa alaihissalam, yang kemudian jasadnya diselamatkan oleh Allah. Yang hingga hari ini manusia-manusia yang hidup di zaman kini masih bisa menyaksikan raganya, jasadnya Fir'aun. Allah perlihatkan itu semua sebagai pelajaran untuk orang-orang yang datang setelahmu. Artinya jasad Fir'aun jadi pelajaran. Maka betapa dungunya manusia yang tatkala diperlihatkan ini semua kepada mereka, tidak menjadikan mereka makin tunduk patuh kepada Allah. Maka semoga tentu saja ayat-ayat yang senantiasa kita baca ini senantiasa terus menguatkan keimanan kita dan mengokohkan diri agar kita tidak tergelincir dari keimanan, akan tunduk patuh pada Allah. Betapa dari perkara-perkara yang ada dalam kehidupan ini senantiasa terkandung maksud dan tujuan mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan rasa saja yang bisa sampaikan, kita sudah berada di penghujung acara kita Ambon Pagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniakan kepada kita semangat untuk terus meningkatkan ketaatan, gairah ibadah yang makin meningkat, dan tentu saja senantiasa berjuang untuk menghadirkan keridhaan dan maghfirah insya Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.